Tidak ada di rumah ini membicarakan umpamanya mau menikah beda agama, itu nggak ada, bapakku nggak terima itu. Iya, bapakku gitu, jadi nggak ada toleransi untuk hal-hal pindah agama kayak gitu. Jadi kami anaknya pun nggak itu gitu. Jadi bapak itu kan deket banget ke kami gitu ya, deket banget. Gimana sih sayangnya seorang bapak ke anak perempuannya gitu. Alhamdulillah anak-anaknya soleh-solehah. Jadi mbaknya anak mualaf. Iya, mamaku yang mualaf. Mamaku yang mualaf dulu. Jadi opungku dari keluarga dari mamaku ya masih Kristen, Katolik kayak gitu-gitu. Orang tua saya masuk Islam itu ibu saya ya mungkin ya menikah sama bapak gitu ya kan. Karena di tempat kami itu orang mualaf itu senang gitu loh, serius. Jadi kalau umpamanya orang mau masuk Islam gitu ya, mereka bahagia menurutku. Kayak mama kami itu bahagia masuk Islam, serius. Jadi dia bahagia. Kok mau masuk Islam dulu mak, kata gitu ya. Ya senang aja jadi orang Islam gitu. Tapi ya itulah, mama kami masuk Islam itu senang, bahagia dia. Senangnya bahagianya gitu. Bahagia dia. Jadi mama kami kayak gitu. Di tempat kami itu ya kalau mualaf rata-rata senang-senang aja mereka. Banyak di kampung itu mualaf, yang ibu-ibunya banyak mualaf. Ibu-ibunya banyak mualaf di sana. Alhamdulillah banyak mualaf di sana. Ya rata-rata mualaf kalau ibu-ibu di sana. Orang tua. Alhamdulillah. Bahagia nggak ngerti apa-apa alias jong, nggak juga. Jadi orang di kampung kami itu ngelihat orang Islam itu gini, orang Islam itu kan bersih gitu, orang Islam itu makanannya terjaga gitu, orang Islam itu orang itu punya aturan-aturan gitu loh. Umpamanya nih nggak boleh sembarangan kan, kalau di pengajian itu dibilang gini, kalau di sana kan namanya juga di sana kan yang dipelajarinnya itu umpamanya yang ringan-ringan gitu loh. Jadi kalau di dalam Islam itu kalau kita berbuat tidak baik itu ada yang mencatat. Mamaku tahu itu. Ada yang mencatat gitu. Jadi kalau di agama sebelumnya itu kan ada yang menebus kayak gitu ya kan. Nah, kalau di Islam itu ketika kamu berbuat baik itu dicatat malaikat, dan ketika kamu berbuat yang tidak baik itu juga dicatat malaikat gitu. Jadi kami sebagai umat Islam itu berlomba-lomba mengapain kebaikan gitu, kayak gitu. Masuk Islam mungkin karena menikah, tapi lama-lama dipelajari ya indah gitu loh. Allah lupa kebaikan nikah ibu ajal tuh kan. Kok kalian tantrum? Kok kalian, aku cerita loh tentang orang-orang yang mualaf di kampung kami itu. Karena di kampung kami itu Islamnya asik-asik gitu loh, bersih, berbaginya luar biasa gitu. Jadi misal nih kalau hari raya kurban di Samosir itu, di tempat aku ya di Sihotang itu umat Islamnya cuma 65 kakak. Kebayang nggak? Nanti lembu itu bisa 10 lembu, bayangin coba siapa yang mau makan itu gitu ya kan. Ya ke saudara-saudara yang Kristen dikasih gitu loh. Maulah anaknya Nadia ini dinikahi opa-opa. Kalian mah emosi gitu. Kalian. Aduh. Jadi kalau orang Islam itu, kalau di sana orang mualaf karena apa? Karena mereka melihat Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Lihat orang Islam itu syahdu gitu ya kan. Terus yang di sana itu kayak apalah ya, banyak bilang gitu. Kami nggak mau menyembah manusia, katanya. Maaf gitu. Ada yang bilang gitu. Kok mau mualaf? Kakak kok mau mualaf gitu ya kan. Dulu gitu ya katanya gitu. Kenapa mualaf gitu ya? Ya tertarik dengan Islam gitu. Lihat orang Islam itu kayak ini nih, nggak ada saling omong-omongin gitu. Lihat loh. Jadi nggak mau katanya gitu, nggak mau menyembah manusia kata mereka. Kalau mama kami Islam itu ini rumahnya kan dekat masjid ya kan. Rumah opung kami itu kan dekat masjid gitu ya kan. Orang Islam itu ke masjid itu nggak perlu harus baju mewah-mewah katanya. Iya kan, kalau di kampung lah mungkin cara orang kampung itu kan pemikirannya sangat sederhana ya, sangat sederhana banget gitu. Terus sudah kesini udah masuk Islam itu kan kalau orang Batak itu kan
identik dengan debata mulai jadi nabulun gitu ya kan. Nah kalau umpamanya ke itunya ketauhidannya gitu tentang Tuhan gitu ya. Jadi Islam itu sama menyembah Tuhan yang satu gitu, menyembah Tuhan yang satu gitu. Kayak kalau orang Batak kan debata mulai jadi nabulun gitu, kayak gitu. Jadi kayak gini, ada permalim dulu di tempat aku, kawan aku lah ya kan. Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak Kristen? Karena dulu zaman 90-an ke bawah itu kan KTP-nya orang itu permalim, tapi KTP-nya kadang Muslim atau Kristen dibikin gitu ya. Terus aku tanya lah temanku, kenapa milih Islam? Karena menurutku, kata dia, menurutku percaya Tuhan yang Maha Esa, percaya Tuhan satu-satunya. Sesimpel itu dia memilih Islam. Dia belum Islam waktu itu. Kenapa milih KTP itu? Kan harus ada di KTP agama ya kan. Sekarang aja yang udah boleh kepercayaan. Kalau dulu enggak. Mereka itu kalau enggak Islam KTP-nya atau Kristen. Nah, jadi si temanku ini memilih Islam. Why gitu ya? Kenapa gitu? Ya karena kepercayaan dia di Batak mulai jadi nabulun. Di Batak itu mulai jadi nabulun gitu, yang maha besar gitu, satu esa gitu. Di dalam orang itu ya nggak ada apa namanya kayak anak roh, nggak ada kan yang kayak gitu-gitu. Orang itu nggak ada anak, nggak ada itu. Tapi orang itu percaya di Batak mulai jadi nabulun gitu ya. Jadi dia ke Islam itu ya karena aku tahu Islam itu menyembah Tuhan yang satu gitu, sesimpel itu. Padahal dia nggak Muslim, hanya untuk memilih KTP aja gitu loh ya. Allah pencipta yang maha besar ya. Terus ya lama-lama makin kesini itu tahu orang itu pada Muslim semua, satu-satu Muslim. Terus ketemu si tante itu ya, mak tante lakukan marga si hotang ya kan, bursi hotang gitu, udah pakai kerudung, aktif di pengajian gitu ya. Pas ketemu pas ada orang pesta nikahan orang si hotang gitu ya kan, Tan gitu ya, udah pakai kerudung gitu loh. Oh udah Muslim orang ini gitu. Jadi satu persatu orang itu jadi Muslim gitu. Alhamdulillah. Jadi yang di kampung pun malah istrinya itu ada si Kak Dewi itu jadi mualaf. Tadinya Kristen dia, jadi mualaf istrinya kayak gitu guys. Jadi kenapa umpamanya mualaf gitu ya, rata-rata mualaf yang di sana itu orang itu senang jadi orang Islam. Karena apa? Jadi orang Islam itu apa ya, jarang menggosip gitu ya. Kayak mama kami lah umpamanya ke ladang metik kopi, udah beres nanti kopinya, tahu-tahu udah nanam bawang, udah metik jagung, tahu-tahu udah panen, bisa nyokolain anaknya semua gitu ya kan. Itu sesimpel itu mama kami gitu loh. Kalau di kampung kami itu orang Islam itu dilihat harmonis gitu, keluarganya adem ayem kayak gitu. Terus pada nurut sekolah kayak gitu. Jadi aku menunjukkan keluarga Muslim di kampung aku itu ya seperti itulah, adem gitu. Jadi suami istri romantis gitu. Bapak aku sama mamaku itu romantis banget gitu loh. Jadi bapakku itu benar-benar laki-laki Muslim gitu loh, laki-laki Muslim yang sangat menghargai perempuannya. Jadi mama aku itu diratukan gitu loh, diratukan sekali dia. Sampai di akhir hidupnya itu aku bangga punya bapak itu gitu. Jadi bapak itu bukan yang getol sholat, bukan yang imannya seperti apa gitu, bukan. Tapi bapak itu untuk perkembangan Islam di Samosir itu, apalagi di Huta gitu ya, di Huta itu bapak itu keren gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada ustadz, ada orang datang aja, tau nggak, ikut ke bukan Bukit Holbung. Jadi kalau bapak itu ada nanti yang kedinginan, entah lapar apa gitu, bapak itu ke rumah katanya. Jadi apapun makanan di rumah dikasih sama bapak itu, makan kalian ke rumah katanya gitu. Makanya alhamdulillah rezeki anaknya kayak gitu, rezeki anaknya pun menular gitu. Oten bingung dengarnya. Iya, rumah kami itu titik mapnya Bukit Holbung. Jadi kalau orang kadang-kadang lari ke rumah kami, pas belakang rumah kami itu kan pinggir jalan besar, jalan lintas itu. Jadi nanti datanglah orang ya kan, Pak, Bukit Holbung di mana Pak? Oh itu katanya gitu. Naiklah kalian ke sana. Ya betul gitu ya. Tapi bapak kami keren gitu loh, bapak aku itu keren gitu, berhasil mendidik anak-anaknya minimal untuk agamanya. Bapak aku itu kerennya minimal berhasil dia mendidik anak-anaknya satu. Alhamdulillah kami 5 perempuan kami. Bapak itu nggak pernah memaksa kami pakai kerudung, tapi tunjukkan dirimu inang orang Muslim gitu loh.
Bapak kami gitu. Padahal bapak kami bukan yang keren banget agamanya, bukan. Tapi bapak itu berhasil mendidik kami kuat di imannya, akidah kami itu dikuatin. Bapak nggak bisa ngasih kalian apa-apa, gitu ya. Tapi yang bapak mau kalian tetap teguh dalam iman kalian. Gitu bapak aku. Wih, keren banget. Bapak aku itu nggak kudu minta apa-apa, nggak minta islonyo ini begini-begini gitu. Tapi bapak aku itu minta teguh dalam iman gitu. Jadi tidak ada di rumah ini membicarakan umpamanya mau menikah beda agama, itu nggak ada. Bapakku nggak terima itu. Yes. Iya, bapakku gitu. Jadi nggak ada toleransi untuk hal-hal pindah agama kayak gitu. Jadi kami anaknya pun nggak itu gitu. Jadi bapak itu kan dekat banget ke kami gitu ya, gak dekat banget. Gimana sih sayangnya seorang bapak ke anak perempuannya gitu. Alhamdulillah anak-anaknya soleh solehah.